Pemirsa, kembali bersama saya Gus Bah dalam acara OTW, obrolan tentang warga. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, baiknya kita simak terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa untuk narasumber tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluyo, saya dari Yogyakarta. Saya senang sekali dengan adanya program TV-mu, yang mana program OTW ini bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk difabel. Dan saya sedikit bercerita untuk pengalaman saya untuk aksesibilitas ya. Saya pernah melakukan ekspedisi di sekitar 33 kota di Pulau Jawa. Jadi banyak masjid-masjid yang tidak akses untuk disabilitas. Jadi bagaimana kerepotan untuk seorang difabel untuk mencapai tempat wudhu dan untuk mencapai tempat ibadah. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber itu bagaimana ke depan untuk bisa menciptakan tempat ibadah terutama masjid untuk bisa akses untuk difabel. Yang saya tanyakan itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Waluyo tadi, kami persilahkan para narasumber untuk bisa memberikan penjelasan. Ya, kami persilakan Bu Arni, gimana dengan pertanyaan Pak Waluyo tadi, Bu? Ya, memang untuk hak beribadah ini juga masih menjadi tantangan juga karena beberapa tempat ibadah ini masih belum aksesibel. Ya, masih banyak masjid yang bertangga tinggi, masih banyak gereja juga yang bertangga. Nah, ini tentunya juga menyulitkan penyandang disabilitas untuk melakukan ibadahnya. Ya. Walaupun memang beberapa perguruan tinggi yang punya tempat ibadah juga sudah memulai ya, seperti UIN, kemudian juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga sudah mencoba beberapa titik menyediakan aksesibilitas. Kemudian di PP Muhammadiyah untuk masuk ke masjid mushola yang ada di sana juga sudah cukup aksesibel. Sementara itu juga pembelajaran keagamaan juga sudah dimulai juga oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah yang setiap bulan juga melakukan pengajian untuk teman-teman penyandang disabilitas, yang cara metode pembelajarannya pun juga sudah mempertimbangkan untuk kepentingan penyandang disabilitas, sehingga baik yang tunarungu, yang penyandang disabilitas fisik itu juga bisa mengikuti materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Ustadz. Oke, gimana Pak Jimin sebagai warga yang kebetulan juga penyandang disabilitas, melihat akses publik khususnya tempat ibadah itu bagaimana yang dirasakan? Oke, Gus, selama ini yang kami lakukan mungkin kami lebih berani bersuara ya. Setiap kita mengadakan touring mengadakan perjalanan, kebetulan kok kita singgah di suatu tempat atau masjid atau tempat ibadah, kalau kita ketemu marbotnya atau ketemu pengurus itu pasti selalu bilang, Pak, Mbak nak bangun masjid itu Mbak ya dikasih fasilitas untuk difabel. Contohnya di kampung saya sendiri pun saya sudah bersuara keras Mas itu. Tapi alhamdulillah baru terrealisasi sedikit. Itu salah satu contohnya, karena kita semakin sekarang ini semakin berani menyuarakan karena kita memang sudah punya peraturan daerah itu tentang aksesibilitas tempat ibadah, Mas. Jadi memang kita setiap teman-teman yang pergi kemana ke tempat-tempat publik itu pasti selalu berani bersuara atau berani mengutarakan ide loh. Ini seenggaknya kalau untuk difabel ada ramnya, ada pelencengannya gitu, Gus. Jadi di tingkat komunitas, Bapak Ibu tinggal juga sudah didorong supaya ada akses terhadap itu. Nah, bagaimana Bapak mendorong itu kepada institusi agama, MUI misalkan, ormas-ormas Islam dalam proses membangun berikan akses ibadah bagi kelompok difabel itu? Mungkin kami salah satunya ya selalu aktif, contohnya yang diterangkan Bu Arni tadi di pengajian PP Muhammadiyah itu juga kami sering menyinggung teman-teman aksesibilitas gitu. Ya. Terus kalau di kampung kita ya bekerjasama dengan ormas-ormas tertentu, kayak kalau di kampung saya memang khususnya ormasnya itu Muhammadiyah, jadi kita ya selalu
bilang sama pengurusnya juga. Sekarang udah ada peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan fisik gitu. Oke, ya. Jadi sudah ada tahapan ke sana ya. Sudah. Memang kita selalu aktif, Gus. Selalu aktif di mana tempat kita singgah itu selalu. Contohnya di bank, Gus. Kemarin punya pengalaman saya sama Pak Waluyo itu mau mencairkan tanda tangannya di luar, ditanya, loh kenapa nggak bisa? Ini kan belum akses, teman saya nggak bisa jalan. Nah itu salah satu menyuarakan. Oke, Menyuarakan supaya mereka itu membukakan mata lah ya. Ternyata harus aktif dan greteh ya Pak. Iya, harus greteh, gitu. harus Setiap berani. ada kesempatan kita harus cerewet ya dalam. Karena kita punya payung hukum, Gus, sekarang kan, jadi lebih berani kalau mereka bertindak diskriminasi juga kan kita berani melaporkan juga gitu. Oke, baik. Menarik sekali pemirsa TV-mu yang ada di seluruh Persada Nusantara dan dunia mungkin. Dari obrolan itu bisa kita tarik kesimpulan beberapa hal terkait dengan isu disabilitas ini. Ternyata dari perbincangan itu bisa kita simpulkan bahwa ternyata masih ada perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Stigma negatif juga masih menerpa teman-teman penyandang disabilitas ini. Akses layanan publik tadi sudah dipaparkan, terus akses terhadap ibadah juga sangat masih terbatas yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kita sebagai kelompok masyarakat seyogyanya terus mendorong, menguatkan kelompok penyandang disabilitas komunitasnya ini untuk terus berjuang bersama tentunya kelompok masyarakat yang lain, perguruan tinggi, ormas, masyarakat sekitar dan lain sebagainya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Pemirsa, untuk obrolan selanjutnya jangan lupa saksikan di TV-mu pada program yang selanjutnya bersama saya Gus Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.